Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan tersangka Lanyala di Kejaksaan Agung, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto. Prama, seperti apa jalannya pemeriksaan? Apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Ya, baik Ani Rahmi, pemeriksaan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti telah selesai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ia diperiksa selama 4 jam, sekitar dari pukul 10.30 hingga pukul 14.30. Dari informasi yang kami dapatkan melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, bahwa dari 19 pertanyaan yang diajukan oleh jaksa pidana khusus di Kejagung, hanya 3 pertanyaan yang dijawab oleh Lanyala Mataliti. Fahmi tidak menjelaskan secara rinci kenapa begitu banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Lanyala dan juga pertanyaan apa saja yang dijawab oleh Lanyala. Namun dari informasi yang kami dapatkan, memang setelah saya diperiksa ini, Lanyala langsung dikembalikan ke Rutan Salemba Cabang Kejagung yang berada di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebelumnya ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Lanyala sebagai tersangka setelah pada Selasa malam Lanyala langsung diperiksa oleh Jampitsus Kejaksaan Agung begitu tiba di tanah air. Lanyala Mataliti akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada Selasa malam. Imigrasi Kedutaan Besar RI memulangkan Lanyala keluar dari Singapura lantaran masa tinggalnya sudah melewati tenggat waktu. Lanyala diketahui berada di Singapura sejak 29 Maret 2016 dan baru keluar dari Singapura setelah dideportasi karena masa izin tinggalnya yang berlaku selama 30 hari telah habis. Kepulangan Lanyala ini sendiri tidak lepas dari kerjasama pihak imigrasi di Indonesia dengan pihak Singapura. Dan pihak Singapura pun dengan sigap langsung berkoordinasi dengan atase Indonesia yang berada di Singapura dan langsung memulangkan Indonesia. Pihak Kejagung pun berkoordinasi dengan pihak imigrasi Indonesia yang berada di Singapura dan langsung menjemput Lanyala pada Selasa sore pukul 18.30 waktu setempat dan tiba di sini pada Selasa malam. Dan Lanyala pun langsung diperiksa secara khusus oleh Jampitsus Kejaksaan Agung pada malam harinya. Dan hari ini Lanyala langsung diperiksa oleh Jampitsus kembali pada pukul 10.30 dan rencananya memang setelah ini Lanyala akan dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam waktu dekat. Ani. Prama, langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh kuasa hukum Lanyala selanjutnya? Ya, memang kita mengetahui sebelumnya Lanyala seringkali mengajukan pra-peradilan, namun kuasa hukum Lanyala memastikan bahwa kali ini ia tidak akan mengajukan pra-peradilan dan kuasa hukum malah berharap bahwa kasus ini dapat segera beralih ke Pengadilan Negeri Jawa Timur untuk nantinya akan disidangkan dan untuk diketahui nanti secara jelas dan juga secara pasti materi dari pengadilan itu sendiri. Dan status tersangka ini memang sempat gugur, Ani. Sebelumnya Lanyala sudah 3 kali memenangkan gugatan pra-peradilan atas penyidikan dugaan korupsi dana hibah Bank Jawa Timur yang digunakan untuk membeli saham perdana Bank Jawa Timur senilai 5,3 miliar pada tahun 2012 lalu. Hakim pengadilan menganggap Lanyala tidak terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Namun tak lama berselang, Kejati Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik atas dugaan pencucian uang dan dugaan korupsi dana hibah. Penyidik tersebut kembali digugat oleh dalam hal pra-peradilan dan kembali dimenangkan oleh pihak Lanyala dan pada Senin kemarin 30 April, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan sprindik untuk Lanyala dan ia pun berstatus tersangka dan langsung diperiksa pada tadi malam. Dalam sprindik tersebut, Lanyala diduga melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari dana hibah yang diperoleh dari Pemprov Jatim. Dan tentang statusnya sendiri karena sudah tersangka tadi kuasa hukum sempat mengatakan bahwa status dari Lanyala sendiri akan sebagai Ketua Umum PSSI akan dinonaktifkan untuk sementara dan Lanyala dipastikan akan mundur jika memang terbukti bersalah. Ani Rahmi. Baik Prama, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto.